Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika cair YouTube untuk pendidikan, ujian-ujian SBT, TKR, P, SMA, dan SD. Saatnya belajar SNBT. Jadi kita akan membahas tentang SNBT pada video kali ini. Itu khusus tes skolastik, soal yang sering muncul di tahun 2023-2024 dan terakhir 2025 serta menjadi soal prediksi tahun 2026 part 21. Nomor 1. Model soal seperti ini juga muncul ya, modelnya seperti ini. Apakah dia berupa ini seperti cerita truk ataukah bisa cerita yang lain. Nah, untuk nomor 1 ini kita ambil sebuah cerita tentang truk. Sebuah gudang berkapasitas 1000 ton dengan isinya 70%. Truk muatnya itu adalah 20 ton, tapi pada perjalanannya dia bocornya 15% bocornya hilang ya, bocor. Kemudian truk minimal untuk penuh ya, truk minimal untuk penuh itu jika 20% itu barangnya rusak pada saat pembongkaran. Jadi pada saat setelah dia bocor, ada lagi 20% yang rusak. Ya, ya, tentu yang rusak dan bocor itu tentu tidak ada di gudang. Ya, disingkirkan. Jadi yang ada di gudang adalah barang-barang yang bagus. Nah, apakah jumlah truk itu adalah 20, apakah 23, apakah C24, apakah D27, ataukah E-nya 31? Oke, kita jawab. Yang pertama adalah kapasitas gudangnya 1000 ton. Tapi yang terpenuhi cuma 70%, berarti yang ada sekarang adalah 70% kali 1000 ton menjadi 700 ton. Berarti yang ada di gudang sekarang baru terisi 700 ton. Sehingga masih kurang itu sekitar 300 ton. Jadi gudang masih bisa diisi 1000 dikurang 700 sama dengan 300 ton. Selanjutnya, muatan awal truk ada 20 ton. Kemudian yang bocor ada 15%, berarti 15 kali 20. Hasilnya menjadi 20 kali 0,15 adalah 3 ton. Sehingga yang tersisa di truk setelah bocoran itu sekitar 15 adalah 20 dikurang 3 atau dengan 17 ton. Nah, setelah 17 ton ini yang dibawa truk ada pada saat pembongkaran rusak lagi 20%. Berarti 20% dikali 17 ya. Hasilnya adalah 17 kali 0,2 atau menjadi 3,4 ton. Sehingga barang yang tersisa adalah 17 dikurang 3,4 ya, sama dengan 13,6. Barang yang masuk ke gudang setelah mengurangi kebocoran dan barang rusak adalah 13,6 ton. Setiap truk yang sampai di gudang itu membawa 13,6 ton. Nah, untuk memenuhi 300 ton ini yang setiap truk cuma bisa membawa 13,6 ton, kita tinggal membagi ya. Banyak truk yang dibutuhkan adalah tinggal kita bagi 300 dibagi 13,6. Setiap truknya berarti ada 22,06 truk yang harus disediakan. Berhubung karena tidak ada istilah banyaknya truk yang disediakan adalah 22,06 atau tidak ada istilah desimal, maka kita bulatkan ke atas. Karena kalau kita bulatkan ke atas, maka 0,6-nya pun juga akan terangkut. Sedangkan kalau cuma 22 truk berarti ada barang sisa 0,2, 0,6 yang tidak terangkut. Maka yang cocok di situ banyak truk yang dibutuhkan adalah 23 buah. Sehingga jawaban yang benarnya adalah B, 23. Kemudian nomor yang kedua. Dalam sebuah pemilu ya, 40% memilih anggota A dan 30% memilih anggota B. Sisanya adalah abstain. Nah, jika total pemilih 500 orang dan abstainnya itu naik 20%, maka selisih suara A dan B setelahnya adalah
Apakah A 46, apakah B 48, apakah C 51, apakah D 57, ataukah E 61. Jadi soal seperti ini juga sering muncul di OSNBT ya, dan merupakan prediksi bahwa akan muncul kembali di 2026. Kita jawab. Yang diketahui adalah total pemilih 500 orang. Kemudian memilih A itu 40%. Berarti 40% dari 500 itu adalah 200 orang. Kemudian pilih B itu adalah 30%. Berarti 30% dari 500 adalah 150 orang. Sehingga jumlah kedua pemilihan B itu yang sudah memilih adalah 200 ditambah 150 menjadi 350. Berarti yang abstain atau yang tidak memilih tinggal kita kurangi. 500 dikurang 350 menjadi 150 orang yang abstain. Setelah kita ketahui pertama adalah 150 orang abstain, ternyata dia meningkat 20% abstain. Sehingga kita mengkali ya 20% kali 150 atau menjadi 30 orang penambahan. Sehingga jumlah keseluruhannya abstain itu adalah 150 tambah 30 menjadi 180 orang yang abstain. Kemudian perbandingan pemilih A dan B itu tetap ya. Kalau total pemilih 500 maka jumlah yang memilihnya ini adalah tinggal kita kurangi 500 dikurang 180 berarti tinggal 320 orang yang memilih yang ada dari A dan ada dari B. Tapi tetap perbandingannya tetap 4 berbanding 3 atau 40 berbanding 30%. Jadi proporsinya tadi 40 banding 30 atau bisa dikatakan rasionya adalah 4 banding 3. Nah, untuk mencari seperti persentasenya atau bagian dari 320 itu bagian mana bagian A, mana bagian pemilih B, kita tinggal membuat seperti ini. Total rasionya kan 7 bagian. Jadi 4 bagian itu ke bagian A dan 3 bagian ke bagian B. 7 bagian. Tinggal kita kalikan bahwa suara A itu adalah 4 per 7 dikali 310 menjadi 182,86. Kita bulatkan menjadi 183 karena 182,86 itu menurut hukum pembulatan itu naik dibulatkan menjadi 1. Nah, hukum pembulatan itu jika lewat daripada 0,5 maka dibulatkan jadi 1, di bawah 0,5 berarti dibulatkan menjadi 0. Artinya tidak ada penambahan. Nah, di sini menjadi 183. Begitu juga untuk suara B. Berarti 3 per 7 kali 320 berarti 137,142 dibulatkan menjadi 137. Nah, kalau kita jumlahkan, apakah jumlahnya sama dengan 320? Ditambah 3, 0. 1 berarti 9 tambah 3, 2. Jadi 2, 0. Disimpan 1 dari 320 ya. 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3. Jadi 320. Jadi cocok. Maka setelah cocok, kita tinggal mengurangi. Selisih suaranya 183 dikurang 127 sama dengan 46. Jumlah selisih suaranya adalah 46. Sehingga jawaban yang benar adalah A 46. Kemudian nomor yang ketiga. Seth dan Joshua adalah dua bersaudara yang kompetitif. Seth mampu mengerjakan 20 soal dalam 1 jam. Sementara Joshua hanya mampu mengerjakan 10 soal dalam 1 jam. Jika mereka bekerja sama, berapa menit waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakan 15 soal? Apakah 10 menit, apakah 15 menit, apakah 30 menit, apakah 40 menit, ataukah 60 menit. Nah, ini soal juga ini sering muncul ya. Nah, seperti kayak pembangunan, ada satu pembangunan tukang A bisa sekian, dia kerjakan per hari, tukang B sekian per hari, atau bagian tukang C sekian per hari. Bagaimana kalau dia berkolaborasi mengerjakannya? Nah, seperti ini juga soalnya model seperti ini. Dan ini adalah prediksi model seperti ini muncul ya. Kita jawab. Jawabannya adalah setnya kan mampu 20 jam, 2 soal per jam. Kemudian Joshua-nya 10 soal per jam. Berarti kalau mereka berdua mengerjakan soal, berarti dia bisa mengerjakan soal 20 tambah dalam 1 jam ya, 20 tambah 10 menjadi 30 soal dalam waktu 1 jam. Nah, kecepatan bersama adalah 30 soal per jam. Sedangkan di situ mau dikerjakan adalah 15 soal ya. Jadi waktunya itu dengan jumlah soal per kecepatan. Kalau seperti jarak ya, rumus jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Nah, tapi ini bukan kecepatan seperti itu ya.
Nah, waktunya ini adalah jumlah soal per kecepatan sama dengan waktu. Jadi jumlah soalnya 15, kecepatannya 30, berarti 15 per 30 jam. Nah, 15 per 30 ini tidak lain adalah 1/2 jam. 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2, atau bisa disebut 1/2 jam. Nah, 1/2 jam itu jelas ya. 1/2 jam itu adalah setengah jam atau 30 menit. Berarti jawaban yang benar adalah C, 30 menit. Selanjutnya nomor yang ke... Nah, ini bentuk seperti apa ini? Dari 150. Ya, ini juga masalah persamaan aljabar. Bagaimana membuat sebuah kalimat menjadi sebuah persamaan aljabar. Nah, ini juga model soal yang sering muncul di soal-soal SNMPTN. Di seorang psikologi sedang menyiapkan eksperimen. Jumlah peserta sebanyak 300 orang. Mereka memperlihatkan 5 gambar. Kelompok pertama dari 150 orang, dan 36 diantaranya memilih gambar pertama. Kelompok kedua dari 150 orang juga sebanyak P orang. Jadi P orang juga memilih gambar pertama. Jika lebih dari 20% peserta memilih gambar pertama, bentuk pertidaksamaan yang menggambarkan kejadian tersebut adalah apakah A, P ditambah 36 lebih besar dari 0,2 kali 300 dengan P lebih kecil daripada 150, lebih kecil sama dengan 150, jadi semuanya lebih kecil 150 ya. Jadi apakah B, P kurang 36 lebih besar daripada 0,2 kali 300, apakah C, P lebih besar daripada 0,2 kali 300 tambah 36, ataukah D, P lebih besar dari 0,2 kali 300 kurang 36, apakah E tidak jawaban yang benar atau semuanya salah. Kita jawab ya. Total peserta kan ada 300. Kemudian 20% dari total itu memilih gambar pertama, artinya 20% kali atau 0,2 kali 300 itu sama dengan 60. Namun yang kita butuhkan nanti itu model 0,2 kali 300 ya. Karena di pilihannya itu aja tidak ada kata 60 ya. 0,2 kali 300. Nah, lanjut lagi. Sudah ada 36 orang kelompok pertama yang memilih gambar pertama. Jelas ya, 36. Kemudian ditambah dengan kelompok kedua adalah P. Sehingga kita bisa menulisnya. Jadi kalau agar totalnya lebih dari 60 ya, lebih dari 60, maka kita tambah 36 tambah P itu secara aljabar itu begini modelnya. 36 tambah P itu lebih besar daripada 60. Tidak dikatakan lebih besar sama dengan, karena di situ diharapkan dia lebih daripada 60. Berarti 36 itu dari kelompok 1 ditambah P di kelompok 2 itu memilih gambar pertama itu lebih dari 60. Di minimalnya 20% ya di sini. Kemudian bentuknya kita bisa tulis P ditambah 36 lebih besar daripada 0,2 kali 3 dapat 300 seperti yang saya tadi bilang, bahwa yang kita butuhkan adalah model 0,2 kali 300. Itu di mana P-nya itu lebih kecil sama dengan 150. Kenapa P lebih kecil sama dengan 150? Karena P-nya bisa saja 150, bisa saja kurang. Karena di situ dikatakan di soal cuma di kelompok 2 yang memilih gambar pertama adalah jumlahnya P. P-nya tadi disebut berapa. Jadi secara aljabar bisa kita tulis menjadi P lebih kecil atau sama dengan 150. Nah, sehingga jawaban yang benar itu bagian A. P ditambah 36 lebih besar daripada 0,2 kali 300 dengan P-nya lebih kecil sama dengan 150. Selanjutnya, nomor yang kelima atau nomor terakhir. Nah, model seperti ini adalah pendefinisian operasi. Ya, pendefinisian operasi bintang itu X dioperasi bintang dengan Y itu sama dengan dalam kurung X tambah Y ditambah 1 dibalas kurung kali X ditambah X kali Y. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai A. Jadi, dan nilai A kali operasi bintang dalam kurung min 1 per bintang 2 itu sama dengan minus 10. Nah, hasilnya apakah dia 2 atau minus 5? Ataukah B 2 atau 5? Apakah C 4 atau minus 2? Ataukah D minus 2 atau 5? Ataukah E minus 4 atau minus 2? Kita jawab ya. X operasi bintang Y itu sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah 1 balas kurung kali Y ditambah X kali Y. Nah, sekarang
Kita lihat modelnya A bintang dikali dalam kurung min 1 operasi bintang 2 sama dengan minus 10. Nah, yang perlu kita selesaikan dulu adalah dalam kurung min 1 dioperasikan bintang dengan 2 hasilnya adalah sesuai dengan modelnya. X-nya minus 1, Y-nya 2 berarti minus 1 ditambah 2 ditambah 1 dikali minus 1. Ditambah X kali Y atau minus 1 kali 2. Hasilnya adalah 2 dikali minus 1, karena minus 1 dengan 1 jadi 0, tinggal 2 kali minus 1. Minus 1 kali 2 sama dengan minus 2. Baik, ini 2 kali minus 1 juga sama dengan minus 2. Sehingga minus 2 ditambah minus 2, hasilnya adalah minus 4. Selanjutnya, karena sudah kita dapat minus 4, sehingga operasi berlanjutnya adalah A dioperasi bintang dengan minus 4, itu hasilnya minus 10. Sehingga kita tulis saja seperti ini. Minus A ditambah minus 4 ditambah 1. Sesuai dengan ini, A-nya adalah X, Y-nya adalah minus 4, kemudian tambah 1 dikali A kali X, ditambah A, X-nya A, dan kemudian Y-nya minus 4, sama dengan minus 10. A ditambah minus 4 tambah 1 itu sama aja, kita tulis minus A dikurang 3 dikali A. Dalam kurungnya A kurang 3 dikali A, dikurang 4A, karena A dikali minus 4 adalah minus 4A, sama dengan minus 10. Selanjutnya tinggal kita kali saja. A dikali A adalah A kuadrat, A dikali minus 3 adalah minus 3A, kemudian dikurang 4A sama dengan minus 10. Atau kita jumlahkan ini karena sejenis, menjadi A kuadrat dikurang 7A, ditambah 10-nya pindah ke sebelah menjadi positif, ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bentuk sebuah persamaan kuadrat. Karena bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa uraikan menjadi mencari akar-akar persamaan kuadrat. Mungkin masih ingat ya. Untuk mencari nilai-nilai persamaan kuadrat dari bentuk seperti ini, minus 7A tambah 10, kita tinggal mencari dua buah angka. Jika dijumlahkan hasilnya minus 7, jika dikalikan hasilnya adalah 10. Kalau hasilnya minus 7, bisa saja minus 6 ditambah minus 1. Tapi kalau dikali minus 6 dikali minus 1 jadi 6, berarti tidak cocok. Kita coba misalnya minus 2 ditambah minus 5 adalah minus 7. Kalau kita kali minus 2 kali minus 5 adalah plus 10. Nah, ternyata jawabannya itu adalah A dikurang 2 dikali A dikurang 5. Jadi sudah memenuhi tadi, min 2 dan min 5. Jumlahkan minus 7, dikalikan menjadi 10. Sehingga jawabannya cocok adalah A sama dengan 2 atau A sama dengan 5. Bentuk ini ada pada jawaban B, A sama 2 atau A sama dengan 5. Jadi menjadi kunci di sini adalah definisi daripada bintang. Begitu ya. Di soal yang biasa muncul juga, model seperti ini. X dioperasikan bintang terhadap Y atau hal yang lainnya. Ada juga kayak tanda tambah dalam lingkaran, ada simbol-simbol yang aneh-aneh lah. Nah, kebetulan simbolnya adalah bintang saja, tapi ada pendefinisiannya seperti ini. Nah, ini yang menjadi kuncinya, dan urutan jangan dibalik-balik, urutannya harus sesuai. Ya. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekunan sabar, setiap tantangan akan jadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.